Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirdatul Jana Asrin, NIM 19111111889. Pada kali ini saya akan melakukan perawatan luka orem. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan, kita cek catatan medis klien terlebih dahulu, lalu kita orientasi ke klien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ibu, saya perawat Wirda yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya, apa benar ini dengan Ibu Tati? Iya. Baik, Ibu bisa sebutkan tanggal lahirnya? Tanggal 21 bulan 5 65. Baik, Ibu. Nah, jadi tujuan saya datang kemari, pada kali ini kita akan melakukan perawatan orif orem. Nah, jadi tujuan dari melakukan perawatan orif orem ini adalah untuk mendeteksi secara dini apakah ada kemungkinan infeksi ataupun komplikasi pada luka Ibu. Kita akan melakukannya lebih kurang selama 10 menit di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya Ibu. Nah, kemudian kita posisikan terlebih dahulu bagian tubuh klien yang terdapat luka. Nah, jadi terdapat 5 resiko komplikasi yang bisa kita lihat. Nah, yang pertama yaitu adalah pendarahan terselubung. Nah, pendarahan terselubung ini kita bisa mengidentifikasi apakah klien memiliki pendarahan terselubung atau tidak. Caranya yaitu adalah kita buka balutan klien terlebih dahulu, lalu kita inspeksi bagaimana dari jenis pendarahannya, apakah berwarna merah terang, merah gelap, ataupun juga berwarna merah kehitaman. Kemudian kita bisa gunakan pen light, lalu kita inspeksi pada area luka klien. Nah, di sini kita dapat menentukan luas atau seberapa besar dari pendarahan klien tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga memberi tanda atau kita lingkari pada daerah pendarahan luka tersebut. Selanjutnya yaitu kita tidak lupa memonitor tanda-tanda vital klien dan kita tidak lupa mendokumentasikan hasil inspeksi yang sudah kita lihat terkait jenisnya, luasnya, ukuran, dan warna dari pendarahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah neurovascular compromise. Nah, neurovascular compromise ini kita bisa lakukan dengan pemeriksaan CSM atau color sensation and move. Nah, yang pertama yaitu color plus. Nah, color plus ini kita kita mengecek capillary level klien. Caranya yaitu mohon maaf Ibu, saya tekan ya. Nah, caranya yaitu kita tekan pada kuku klien. Nah, jika kondisi kuku klien kembali normal kurang dari 3 detik, maka itu dikatakan normal. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa meraba apakah nadi klien teraba kuat atau tidak, dan sekaligus kita meraba kondisi dari kulit klien apakah teraba hangat atau tidak. Nah, jika teraba hangat atau tidak dingin maka dikatakan normal. Nah, yang kedua yaitu adalah sensation. Nah, sensation ini kita bisa tanyakan kepada klien apakah klien merasakan kebas pada daerah di sekitar lukanya. Ibu, apakah ada terasa kebas Ibu di daerah sekitar lukanya? Tidak. Nah, selanjutnya yaitu move. Nah, kalau move ini kita bisa melihat bagaimana kemampuan klien terkait menggerakkan ekstremitas terutama pada daerah yang mengalami luka. Ibu, apakah bisa digerakkan tangannya Ibu? Apakah terasa sakit Ibu? Tidak. Nah, jadi untuk pemeriksaan CSM ini untuk 8 jam pertama kita harus cek setiap 2 jam sekali. Nah, untuk 48 jam setelahnya kita bisa mengeceknya setiap 4 jam sekali. Nah, yang ketiga yaitu adalah compartment syndrome. Nah, terkait compartment syndrome ini otot, saraf, dan pembuluh darah itu sebenarnya dilapisi oleh fascia inelastis atau kompartemen. Nah, jika otot mengalami pembengkakan di kompartemen tersebut,
dan tidak menjadi elastis, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya saraf dan pembuluh darah ini akan tertekan sehingga akan menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Nah, di sini kita bisa melihat tanda dan gejalanya. Nah, terkait tanda dan gejalanya itu, yang pertama kita lihat apakah klien merasakan nyeri dalam, berdenyut, dan tidak dapat berhenti, dan nyerinya itu berkepanjangan. Kemudian kita juga bisa melihat ditandai dengan adanya nyeri yang tidak dapat diatasi meskipun sudah diberikan analgesik. Lalu kita juga bisa melihat tanda dan gejalanya seperti adanya sianosis pada kuku, terus juga ada kapilari levelnya yang lemah, terus kapilari levelnya yang ini yang turun, terus juga nadinya itu lemah, dan kita bisa melihat apakah terdapat memukakan, lalu kita bisa raba apakah ototnya ini terasa kuat atau tidak. Dan kemudian kita juga bisa melihat apakah klien mengalami kesemutan ataupun juga kelumpuhan. Ibu, apakah terasa kesemutan, Ibu? Tidak. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu adalah skin and tissue breakdown. Nah, terkait skin and tissue breakdown ini, kita bisa melihat bagaimana apakah klien terdapat infeksi pada kulit dan jaringannya. Nah, jika klien memiliki infeksi pada kulit dan jaringannya, hal ini kemungkinan bisa disebabkan karena penggunaan gips yang terlalu ketat dan terutama pada daerah anggota tubuh yang menonjol. Nah, kemudian juga bisa disebabkan oleh ujung dari gips yang tajam ini akan menyebabkan luka klien menjadi iritasi dan bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, kemudian kita bisa meraba daerah perabaan ini. Nah, jika teraba panas, maka ada kemungkinan terjadinya inflamasi, dan jika terlihat kerusakan jaringan, maka ada kemungkinan terjadinya drainase, dan jika tercium bau, maka ada kemungkinan terjadinya infeksi. Nah, yang kelima yaitu hidden infection from wound or ulcer, atau kita bisa mengidentifikasi apakah terdapat risiko infeksi pada gips yang dipasang pada klien. Nah, cara yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa memberikan lubang pada gips klien, lalu kita bisa lakukan perawatan luka untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, jadi seperti itu 5 resiko kemungkinan luka yang bisa kita lihat. Nah, baik Ibu, saya sudah selesai melakukan perawatan lukanya ya Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya lakukan perawatan lukanya? Tenang sekali. Baik, Ibu, kalau begitu kita akhiri pada sesi kali ini. Sebelumnya, apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika Ibu perlu bantuan, Ibu bisa memanggil kami di nurse station ya Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.